Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya kepada kita sekalian, dan semoga kita tetap dalam lindungannya, terutama dalam menghadapi wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk lebih banyak berdiam di rumah, termasuk home to learning atau belajar di rumah. Dan sesuai dengan surat edaran Bapak Bupati Goa yang disampaikan secara resmi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, yang memerintahkan kepada seluruh sekolah atau satuan pendidikan se-Kabupaten Goa untuk belajar di rumah selama 14 hari, dan semoga siswa-siswa kita ataupun warga sekolah dapat melaksanakan pemotongan atau mencegah atau menghambat persebaran wabah virus COVID-19 dengan ikut program pemerintah 14 hari di rumah. Dan tentunya hal ini perlu kita dukung semua untuk menyelamatkan banyak nyawa, karena dengan berdiam di rumah berarti kita membatasi diri untuk kontak dengan yang lain, dan bisa menekan atau menghambat laju wabah virus COVID-19 itu sendiri. Siswa-siswi sekalian, sesuai dengan atau menindaklanjuti surat edaran tersebut, maka pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran online atau komunikasi pembelajaran jaringan atau disebut dengan pembelajaran daring. Seperti biasanya, kita harapkan pembelajaran online ini tidak ada bedanya dengan pembelajaran yang ada di kelas, sehingga saya selaku guru pendidikan kewarganegaraan akan memberikan materi sesuai dengan tema yang telah saya share sebelumnya pada grup WhatsApp. Itu kita melanjutkan pembelajaran atau materi yang telah dipelajari di ruang kelas sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagaimana amanat undang-undang bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha membelah negara. Negara yang dimaksudkan di sini, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai bangsa Indonesia yang baik, tentunya wajib ikut serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Baik, siswa-siswi sekalian, kita fokus pada materi pembelajaran sebagaimana buku BSE yang saya telah bagikan di grup kelas. Silakan memperhatikan pada halaman 158. Kita memperhatikan pada subtema tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI pada bagian D. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal atau secara umum, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respon secara internasional. Pemanasan global telah berdampak pada perubahan musim yang tidak menentu yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Nah, mari kita memandang bahwa wabah
penyakit COVID-19 ini adalah salah satu potensi yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Kita dapat menjadikan sebagai tema tepat untuk kita berdiskusi bahwa wabah penyakit adalah salah satu poin atau salah satu indikator yang dapat menjadi tantangan keutuhan NKRI. Juga stabilitas ekonomi. Ya, dengan mewabahnya virus COVID-19 ini juga sekaligus melemahkan stabilitas ekonomi kita, di mana memungkinkan untuk menghentikan kegiatan ekspor impor dari negara-negara tetangga. Contoh misalkan perekonomian Indonesia yang selama ini produktifnya karena ketersediaannya atau pasarnya dilakukan ekspor ke luar negeri. Nah, namun beberapa hal tentunya akan berbeda ketika ekspor impor dihentikan, maka ada ketidakstabilan ekonomi di tanah air. Namun tentunya apapun itu risikonya, pemerintah akan mengambil langkah tepat, yaitu menutup pintu ekspor impor ketika itu dianggap bahwa salah satu ancaman besar atau salah satu potensi besar mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini yang sudah mengglobal. Hal lain, tantangan di lingkungan internal Indonesia dalam mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masih separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri dan sebagainya. Semua ini adalah yang dapat mengancam keutuhan NKRI, termasuk mereka yang melakukan pelanggaran batas teritorial, batas laut kontinen, batas laut zona ekonomi eksklusif. Indonesia ini baru-baru ini kita banyak mendengar baik di media sosial, baik di media cetak elektronik, bahwa Indonesia kemarin itu sempat memperketat penjagaan khususnya dari TNI Angkatan Laut dibantu dengan kekuatan militer yang kita miliki, yaitu memperketat penjagaan di perairan Natuna. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan perairan Natuna, di mana kita ketahui bahwa perairan Natuna adalah salah satu zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Milik Indonesia dalam artian bukan menjadi perairan teritorial, tetapi juga sesuai dengan peraturan internasional bahwa setiap negara yang terdekat atas perairan itu diberikan kewenangan untuk mengelola zona ekonomi eksklusif dengan diwajibkan untuk menyediakan jalur lintas damai. Nah, tentunya ketika negara lain atau negara tetangga menyerobot masuk, mengambil dengan niat mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di perairan itu, maka tentunya ini adalah salah satu ancaman buat negara Indonesia dalam hal ini kedaulatannya. Nah, berdasarkan tantangan tersebut,
maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan oleh Dewan Keamanan Nasional oleh yang selaku penasihat langsungnya adalah Presiden Republik Indonesia. Ya. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen bangsa, seluruh komponen negara. Tentunya negara memiliki alat kelengkapan menjaga pertahanan keamanan yang dititik beratkan pada berdasarkan tanggung jawabnya itu kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Dan Dewan Keamanan Nasional yang penasihatnya di bawah kendali Presiden Republik Indonesia secara langsung. Nah, tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa Indonesia. Kedua, strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan ketiga, strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Nah, ketika strata tadi adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ketika tantangan ini bisa dilakukan sebagaimana visi nasional, maka keutuhan NKRI itu dapat terwujud. Nah, ada misi nasional yang bukan hanya menyangkut nasional kita atau Indonesia, akan tetapi juga dunia secara keseluruhan, yaitu strata ketiga pendukung dilakukannya turut memelihara ketertiban dunia. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya manusia yang optimal, sumber daya manusia yang cukup. Masyarakat menuntut TNI untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, tetapi input masyarakat secara intelektual, moral dan mental lemah akan sangat sulit mewujudkan. Oleh itu, masalah tujuan pertahanan negara ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya angkatan militer saja, kepolisian saja, atau pemerintah saja, tapi termasuk keikutsertaan masyarakat di dalamnya untuk bersama-sama menjaga keutuhan negara, baik menyangkut pribadinya, menyangkut intelektualnya, menyangkut SDM-nya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tugas mandiri di 5.6. Kemarin saya sudah sampaikan di kelas, mohon diselesaikan dan dikerja. Nah, sebelum kita lanjut pada bagian peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dapat dipertanya langsung melalui grup WA, apakah melalui chat maupun rekaman audio. Ya, saya berikan kesempatan kepada siswa-siswa sekalian untuk menyampaikan pertanyaan. Saksikan video pembelajaran selanjutnya, yaitu membahas bagian peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.